Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama belajar walaupun dalam keadaan online seperti ini. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang setia hingga yaumul kiamat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi kita yaitu tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia yaitu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ada lembaga legislatif, kemudian ada lembaga eksekutif, kemudian ada lembaga yudikatif, dan KY, Komisi Judisial. Kita akan bahas yang pertama yaitu lembaga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga BPK atau BPK sendiri memiliki wewenang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian tugas dan wewenang BPK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 Bagian 1. Yang pertama yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada semua lembaga yang mengelola keuangan negara. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Kemudian 4 ke 5 ke 6. Saya harapkan kepada adik-adik teman-teman saya yang ada di SMK 3 Negeri Palu, boleh dicari itu tugas dan wewenang BPK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 Bagian 1, dan ada juga tugas dan wewenang BPK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 Bagian 2. Dan kita masuk kepada lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini ada MPR, kemudian DPR dan DPD. Kita akan bahas yang pertama yaitu MPR. Tugas dan wewenang MPR lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden. Kemudian yang keempat, memilih wakil presiden dan 2 orang calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden. Kemudian yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian yang keenam, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Kemudian ada juga, kemudian kita masuk pada tugas dan wewenang DPR. Jadi MPR, kemudian DPR. Nah, DPR memiliki tugas dan wewenang yang pertama, menyusun program legislasi nasional Prolegnas. Kemudian yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. Kemudian yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Kemudian yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD. Kemudian yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. Kemudian
tugas dari DPD. Tugas dan wewenang dari DPD sendiri yaitu yang pertama, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Kemudian yang kedua, mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, kemudian pendidikan dan agama. Yang kelima, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Itulah tadi lembaga legislatif yang terdiri dari MPR dan DPR, DPD, tugas dan wewenang dari. Kemudian ada juga lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden sendiri sebagai kepala negara mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian yang kedua, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang keempat, mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain. Dalam hal ini, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian yang kelima, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Kemudian memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. 1-7 tadi itu yang bagaimana presiden, tugas dan wewenang dari seorang presiden. Kemudian presiden juga sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan. Apa kekuasaan presiden yang pertama? Yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang RUU kepada DPR. Yang ketiga, melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang UU. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, meresmikan anggota KPK, meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Kemudian menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Ya, kemudian kita masuk kepada berikut lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif sendiri terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yaitu memiliki tugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Kemudian mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Dan yang terakhir, untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Wewenangnya, Mahkamah Agung memiliki wewenangnya meliputi yang pertama itu memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi.
terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Kemudian yang berikut, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili. Kemudian memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lingkungan peradilan. Kemudian meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kemudian memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki wewenang yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Tugas dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang pertama yaitu memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang terakhir yaitu lembaga komisi yudisial. Lembaga komisi yudisial sendiri memiliki tugas yang pertama melakukan pendaftaran calon hakim agung, yang kedua melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, yaitu kemudian menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang dari KY sendiri yaitu yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim HOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Ya, itulah tadi beberapa lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita Republik Indonesia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin cuma sampai selesai pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, memberikan manfaat untuk diri saya dan teman-teman adik-adik berada di SMK Negeri 3 Palu. Ya, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.